Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Andri Antari dari kelas C2 nomor absen 29. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mean, median, dan modus untuk data berkelompok. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu mean. Mean adalah perhitungan rata-rata yang didapat dari jumlah nilai seluruh data yang dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Sedangkan modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan mean, median, dan modus. Berikut adalah cara dan contoh soal yang akan saya jelaskan. Nah, di sini sudah saya siapkan satu soal. Contohnya yaitu mencari data di tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan jangkauan atau range datanya, yaitu kita dengan cara kita cari dulu range-nya itu nilai maksimalnya dikurang nilai minimalnya. Di sini kita lihat nilai maksimalnya, nilai yang paling besar di sini adalah 49. Kemudian kita kurangkan dengan nilai yang paling kecil, di situ ada 20. Lalu kita kurangkan 49 dikurangi 20, itu hasilnya 29. Nah, sekarang untuk banyaknya kelas itu di sini ada 6. Jadi untuk mencari lebar kelasnya itu dengan cara C sama dengan R per K. Berarti di sini 29 dibagi 6. Di sini hasilnya 29 dibagi 6 itu hasilnya 4,833. Kita bulatkan menjadi 5. Berarti di sini untuk lebar kelasnya itu adalah 5. Berarti sekarang untuk kita masukkan nilainya di sini yaitu dari 20 sampai 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 5 kali. Berarti di sini nilainya 20 sampai 24. Lalu untuk kelas kedua berarti 24 sampai 25 sampai 29. Kemudian dari kelas ketiga yaitu 30 sampai 34. Kemudian kelas keempat 35 sampai 39. Selanjutnya 40 sampai 44. Yang terakhir itu 45 sampai 49. Nah, di sini bisa kita lihat sekarang untuk mencari frekuensinya. Di angka ini kita bisa lihat nilai dari 20 sampai 24 itu jumlahnya ada 4. Frekuensinya ada 4. Sedangkan dari angka 25 sampai 29 itu nilai frekuensinya ada 8 ya. Kemudian dari kelas ketiga yaitu 30 sampai 34, di situ ada jumlahnya 14. Kemudian untuk kelas yang keempat nilai dari 35 sampai 39, di situ ada jumlahnya 12. Kemudian kelas kelima nilainya dari 40 sampai 44, di sana ada 10. Kemudian yang terakhir dan nilai dari 45 sampai 44, di sana ada jumlahnya 2. Sekarang kita jumlahkan nilai frekuensinya ini. 4 tambah 8 sampai dengan tambah 2.
Di sini 4 tambah 8 hasilnya 12. 12 tambah 14 hasilnya itu 26. 26 tambah 12 itu hasilnya 26 tambah 12 26 tambah 12 itu hasilnya 38 ditambah 10 hasilnya 48. 48 tambah 2 hasilnya 50. Jadi jumlahnya itu 50. Nah, ini untuk mencari tabel distribusi frekuensinya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari mean-nya. Untuk menentukan mean-nya, cara menentukan mean-nya yaitu dengan dilambangkan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, di sini X bar itu adalah simbol dari nilai rata-rata. Kemudian untuk ini yang dilambangkan dengan sigma. Untuk Fi-nya itu adalah frekuensi, sedangkan Xi-nya itu adalah nilai tengah. Nah, kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada saya buat tabel frekuensinya. Di sini sudah ada angka dari 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai tengah didapat dari batas bawah yaitu 20 ditambah dengan batas atasnya yaitu 24. Lalu kita bagi dengan 2. Jadinya kita bisa tulis di sini yaitu 20 ditambah 24 dibagi 2 itu hasilnya jadinya 22. Nah, di nilai tengahnya kita dapat 22 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua sama juga caranya yaitu 25 ditambah 29 dibagi 2 itu hasilnya adalah 27. Untuk kelas ketiga yaitu 30 ditambah 34 dibagi 2 hasilnya 32. Kemudian untuk kelas keempat yaitu hasilnya 37. Untuk kelas kelima itu hasilnya 42. Untuk kelas keenam itu sama seperti tadi, 45 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya adalah 47. Kemudian ketika sudah dapat nilai tengahnya, kita tentukan Fi dikali Xi-nya, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 4 dikalikan dengan 22, yaitu dapat hasil 88. Kemudian sama caranya itu 8 dikalikan 27 hasilnya 216. Kemudian 14 dikalikan dengan 32 hasilnya 148. Kemudian 12 dikalikan dengan 7 hasilnya 444. Kemudian untuk kelas kelima itu hasilnya 420. Untuk kelas yang keenam yang terakhir yaitu hasilnya 94. Setelah itu baru kita jumlahkan dan hasilnya yaitu untuk sigbarnya hasilnya itu Fi dikali Xi itu hasilnya 1710. Nah, ini yang namanya sigbar Fi dikali Xi, yaitu jumlah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah.
Baru setelah ini kita tentukan X barnya atau rata-ratanya, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sigma Fi Xi-nya yaitu dapat 1710 dibagi dengan sigma Fi-nya. Nah, sigma Fi-nya ini adalah 50. Maka rata-rata yang didapat itu adalah 1170 dibagi 50, hasilnya adalah 34,2. Nah, kita dapat hasil minnya yaitu 34,2. Jadi itu adalah cara untuk menentukan min atau nilai rata-rata berkelompok. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mediannya. Median data kelompok bisa ditentukan dengan ME sama dengan TB ditambah kurung buka setengah kali N dikurang sigma FSME per FME kurung tutup dikali P. Nah, TB ini merupakan tepi bawah, sedangkan setengah kali N ini merupakan jumlah frekuensinya. Kemudian untuk sigma FSME ini merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Untuk FME ini merupakan frekuensi mediannya, sedangkan P ini merupakan panjang kelasnya. Nah, di sini sudah ada datanya. Langkah yang pertama untuk menentukan mediannya adalah kita tentukan letak kelas mediannya terlebih dahulu. Letak kelas median bisa kita dapat dengan cara itu setengah dikali N sama dengan setengah dikali 50. Nah, di sini hasilnya adalah 25. Nah, setelah ini baru kita cari letaknya posisi kelas mediannya di mana di data yang ke-25. Caranya itu dengan frekuensi kumulatifnya kita tambahkan. Kita tambahkan nilai 4 dengan 8. Itu ada hasilnya 12. Kemudian kita tambahkan lagi dengan kelas ketiga, yaitu dengan 12 ditambah 14 hasilnya adalah 26. Nah, jadi nilai 26 ini mendekati nilai 25 ya. Jadi nilai 25 ini ada di antara kelas ketiga. Nah, setelah itu kita tentukan TB-nya ya. Untuk menentukan TB-nya yaitu TB sama dengan BB dikurang 0,5 sama dengan 30 dikurang 0,5 sama dengan hasilnya adalah 29,5. Nah, setelah itu kita tentukan sigmanya. Untuk sigmanya itu sigma FSME-nya ya, sigma FSME sama dengan 4 tambah 8 itu hasilnya 12. Sedangkan untuk FME-nya itu tadi adalah 14. Untuk panjangnya adalah 5. Nah, setelah itu kita masukkan ME sama dengan TB ditambah setengah kurung buka setengah dikalikan N dikurang sigma FSME per FME kurung tutup dikali P. ME sama dengan TB-nya itu adalah 29,5 tambah setengah kali N-nya itu tadi 25
Untuk SME nya itu adalah 12/14. Tutup. Untuk P nya itu 5. Kemudian ME sama dengan 29,5 ditambah 25 dikurang 12 itu hasilnya adalah 13/14. Dikalikan 5, ME sama dengan, kita masukkan lagi 29,5 ditambah, kita kalikan 13 kali 5 nya itu hasilnya adalah 65. 65/14. Sekarang ME sama dengan 29,5, kita tambahkan dari 65 dibagi 14 itu hasilnya 4,64. Selanjutnya ME yang terakhir yaitu 29,5 ditambah 4,64 itu hasilnya 34,14. Nah, jadi ini adalah cara untuk menentukan mediannya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai modusnya. Nah, modus data kelompok bisa kita temukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah kurung buka D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, TB ini tadi merupakan tepi bawah, sedangkan D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus. Untuk D2-nya ini merupakan selisih dengan kelas sesudahnya. Untuk itu adalah kelasnya. Nah, menentukan modusnya, langkah pertama adalah kita lihat yang memiliki frekuensi paling besar atau paling tinggi. Di sini bisa kita lihat kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah kelas ketiga, itu frekuensinya adalah 14. Nah, maka kelas modusnya terdapat pada kelas ketiga. Setelah itu baru kita tentukan TB-nya. Nah, untuk kita masukkan TB-nya. TB sama dengan BB dikurang 0,5 sama dengan 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Sekarang kita masukkan D1-nya, yaitu 14 dikurang 8, hasilnya adalah 6. Untuk D2-nya itu 14 kita kurangi 12, hasilnya adalah 2. Untuk panjangnya tadi adalah 5. Sekarang kita masukkan MO sama dengan TB ditambah kurung buka D1 per D1 ditambah D2 kurung tutup dikali P. MO sama dengan TB-nya adalah 29,5 ditambah D1-nya adalah 6 ditambah D2-nya adalah 2 kali 5. Selanjutnya MO sama dengan 29,5 ditambah 6 per, ini kita tambahkan 6 tambah 2 hasilnya 8, jadinya 6/8 dikalikan 5. MO sama dengan 29,5 ditambah, kita kalikan 6 kali 5 kemudian kita bagi 8, itu hasilnya 3,75. Kemudian MO sama dengan, kita tambahkan 29,5 ditambah 3,75 itu hasilnya adalah 33,25. Jadi nilai modusnya itu adalah 33,25.
Nah, ini adalah cara untuk menentukan modus data yang berkelompok. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.